Selamat datang di SMPNU 1 Watu Malang. SMPNU 1 Watu Malang merupakan sekolah yang berada di Jalan Binangun kilometer 3, Dusun Depok, Desa Krinjing, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Mau tahu di dalamnya seperti apa? Yuk kita lihat. Berdiri pada tanggal 13 Juli tahun 2013 dengan luas total 2.600 meter persegi dengan kondisi geografis pegunungan sehingga terciptalah sekolah yang nyaman, teduh dan berudara segar. SMPNU 1 Watu Malang merupakan sekolah berbasis pesantren yang mempunyai program keunggulan di antaranya. Yang pertama, pembiasaan musafahah bersama. Saat datang ke sekolah, siswa menerapkan musafahah bersama dengan Bapak Ibu guru. Yang kedua, pembacaan Asmaul Husna secara bersama yang dilakukan di halaman sekolah setiap pagi hari dan dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, sholat duha dan duhur berjamaah yang dilakukan ketika istirahat pertama dan istirahat kedua. Yang keempat, program tahfidzul Quran atau menghafal Al-Quran dengan tujuan agar tercipta murid yang berjiwa Qurani. Yang kelima, program Sabsearch atau Sabtu Seru Sehat Ceria dilakukan dengan sarapan pagi bersama bertujuan untuk menjaga ketahanan fisik, konsentrasi, dan menambah energi belajar para murid. SMPNU 1 Watu Malang mempunyai visi tangguh dalam akidah, unggul dalam prestasi, kompetitif dan berwawasan global, dan mempunyai beberapa ekstrakurikuler, di antaranya seni tari angklung yang dilaksanakan setiap hari Selasa dimulai dari pukul 3 sampai pukul 4 sore. Kemudian ekstra pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat yang dimulai dari pukul 1 sampai pukul 3 sore. Assalamualaikum.
semua, dan mudah-mudahan SMP NU 1 Watu Malang bisa lebih maju, berjaya, dan mampu mengharumkan nama bangsa melalui dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsa Fitri, siswa kelas 9 dari SMP NU 1 Watu Malang. Kesan saya setelah mengikuti ekstrakurikuler Pagar Nusa adalah perasaan saya sangat bahagia sekali karena bisa menyalurkan bakat dan minat dalam bidang olahraga pencaksilat. Pesan saya, semoga ekstrakurikuler Pagar Nusa ini berlanjut dengan baik dan dapat mencetak prestasi pada bidang pencaksilat. Untuk SMP NU 1 Watu Malang, semoga selalu sukses dan tambah jaya. Demikian pesan dan kesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustianto, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banyukembar, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, tempat di mana Pak Wawan Setiawan mengajar saat ini. Saya bangga dengan etos kerja, kedisiplinan, serta semangat guru-guru SD Negeri 2 Banyukembar. Dan saya juga bangga karena di SD Negeri 2 Banyukembar sudah ada guru yang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Semoga yang lain akan segera menyusul.
cakepang jadi lebih baik sing mau bulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Widyastuti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Mengutip dari pernyataan Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim, apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Yang artinya, perubahan sekecil apapun jika dilakukan dengan serentak, maka akan menghasilkan perubahan yang maha dahsyat. Program sekolah yang berdampak pada murid merupakan program yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap belajar siswa di SD Negeri Gondang, saat ini minat baca dan keterampilan berkomunikasi belajar murid masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak siswa yang tidak bisa memahami maksud dari apa yang dibaca ketika membaca materi pelajaran. Dasar filosofinya adalah kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka, memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi makhluk yang insani. Melihat karakteristik lingkungan pendukung, tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, saya merancang sebuah prakarsa perubahan dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berwawasan global melalui kegiatan Raju Gelis, Rabu, Jumat, Gerakan Literasi. Program Raju Gelis diharapkan bisa menjadi budaya positif sekolah dan juga wadah pembiasaan untuk menumbuh kembangkan keterampilan membaca murid. Gerakan literasi ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, dan berwawasan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu percaya diri, artinya kepemimpinan murid dalam mengatur dirinya menjadi pribadi yang yakin dengan potensi yang dimilikinya, percaya pada kemampuan dirinya, serta mampu mengaplikasikannya secara bijak dalam lingkungan belajarnya. Kemudian mandiri, kepemimpinan murid mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Kegiatan program Raju Gelis adalah hasil dari diskusi guru bersama murid, mulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan yang telah mengakomodir suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid. Program Raju Gelis diharapkan dapat menumbuh kembangkan dan menjawab persoalan literasi sepanjang hayat di lingkungan sekolah dan menjadi sebuah budaya literasi yang lebih luas agar potensi murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pelaksanaan program Raju Gelis ini saya mulai dari murid kelas 6B. Kegiatan Raju Gelis merupakan kegiatan intrakurikuler yang saya laksanakan setiap Rabu dan Jumat sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini diharapkan dapat membantu merangsang berpikir dan menambah wawasan siswa sebelum belajar. Karena buku yang mereka baca merupakan buku pilihan mereka sendiri.
Langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengimplementasikan program ini adalah perencanaan, diawali dengan membuat kesepakatan kelas, membuat pohon literasi, menyediakan pojok baca, membuat jurnal literasi, adanya mading sebagai wadah untuk mengekspresikan hasil membaca, dan menyiapkan sumber bacaan yang diambil dari perpustakaan. Melalui program ini, saya memiliki harapan menumbuhkan kebiasaan dan budaya positif membaca buku bagi murid tidak hanya di sekolah, bahkan di rumah maupun di masyarakat. Adapun pembelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan program ini, memberikan kesempatan kepada murid membiasakan diri untuk membaca hingga menjadi sebuah kebiasaan. Murid diberikan kebebasan untuk memilih sendiri bahan bacaan dan tempat untuk melakukan literasi. Melalui kegiatan ini, murid dapat meningkatkan keterampilan menulis dan berkomunikasi untuk menyampaikan hasil dari apa yang telah mereka baca. Pada implementasinya, program ini memerlukan kolaborasi dan dukungan dari orang tua dan warga sekolah. Sarana buku-buku dan internet untuk mengakses sumber-sumber secara digital. Memerlukan buku dalam jumlah yang banyak dan beragam. Siswa dapat memberi imbas atau berbagi kepada siswa lain atau kelas lain yang belum melakukan program ini. Sebagai sebuah permodelan, hal ini penting juga dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif dan budaya membaca, agar sekolah dapat mewujudkan gerakan literasi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Purno Widya Studi SPD MPD, calon guru penggerak dari SD Negeri Gondang. Pada pagi ini saya menyempatkan diri untuk segera melaksanakan umpan balik terkait dengan program kegiatan guru penggerak yang kaitannya dengan pelaksanaan literasi. Semoga pelaksanaan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Harapan saya bahwa gerakan literasi yang akan dilaksanakan tersebut bisa meningkatkan mutu dari literasi-literasi yang pada umumnya dilaksanakan, yaitu sekedar melaksanakan kegiatan rutinitas program sekolah, tetapi paling enggak memiliki dua makna yang penting. Yang pertama, yaitu sesuai dengan tujuan jangka pendek, bahwa dengan anak kerap melaksanakan literasi, anak akan mudah memahami deskripsi dari tema atau konten yang dibaca, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan hasil dari evaluasi proses pembelajaran. Dan yang kedua, tujuan jangka panjang, hendaknya pelaksanaan literasi bisa membudaya pada diri anak bahwa yang namanya manusia harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya yaitu dengan membudayakan literasi, yaitu membaca atau mengetahui konten-konten yang baru ada,
sehingga anak bisa menyesuaikan dengan zamannya. Kemudian harapan saya yang lebih penting terkait dengan program kegiatan literasi yang akan dilaksanakan tersebut, nanti setelah sukses untuk segera diimplementasikan ke seluruh kelas di SD Negeri Gondang ini. Semoga SD Negeri Gondang ini menjadi pionir pelaksanaan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maftuhah, guru SD Negeri Gondang, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Saya merupakan rekan dari Ibu Retno Widyastuti. Saya sangat mendukung program yang beliau laksanakan, yaitu program Raju Gelis atau Rabu Jumat Gerakan Literasi, yang mana program ini sangat mendukung kegiatan literasi siswa, di mana bagi siswa yang masih kurang dalam memahami isi bacaan, bisa lebih memahami isi dari apa yang mereka baca. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran dan diharapkan dapat meningkatkan nilai akademik bagi siswa, khususnya kelas 6B SD Negeri Gondang. Selanjutnya diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh seluruh guru di SD Negeri Gondang, sehingga program ini dapat menjadi program bagi SD Negeri Gondang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Astuti, guru kelas 4, ingin memberikan umpan balik untuk kegiatan program Raju Gelis yang dilaksanakan oleh Bu Retno di kelas 6 SD Negeri Gondang. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Retno sangat menginspirasi untuk kelas kami, dan ini dapat diterapkan di kelas kami masing-masing dan menjadi program sekolah dan dapat menjadi budaya yang dapat diterapkan di sekolah dan warga sekolah SD Negeri Gondang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Novitasari dari kelas 6. Menjadi bagian dalam sebuah program sekolah merupakan pengalaman baru bagi saya. Saya sangat senang karena suara, ide, dan gagasan yang saya miliki bisa dikembangkan bersama-sama dan dijadikan sebuah program yang digunakan oleh teman yang lain. Di sini, program Raju Gelis menjadi tempat bagi kami untuk bisa mengekspresikan kemampuan literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. program yang sesuai dengan alur bangsa dan sudah kami konsultasikan dengan Ibu Kepala Sekolah, dan kami juga telah mendiskusikan dengan rekan guru supaya program yang kami buat bisa berjalan dengan lancar. Program ini dilaksanakan setiap hari Selasa pagi setelah bel berbunyi, anak-anak masuk kelas dan diberi waktu 15 menit. Alasan mengapa membuat program Simarjan atau Sinau Tata Krama lan Nulis Aksara Jawa, karena banyak murid zaman sekarang kurang memahami bahasa Jawa dan lebih cenderung mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dengan program ini murid lebih menghargai budaya sendiri, terutama menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Jawa. Dampak positif yang diharapkan dari program Simarjan bagi murid dapat menambah wawasan berbahasa Jawa, melestarikan kebiasaan sikap sopan santun, dan juga mereka mampu menulis beberapa kalimat menggunakan aksara Jawa.
Maka dengan adanya program ini diharapkan murid akan mampu untuk berinteraksi dengan guru maupun teman, menggunakan bahasa Jawa dengan baik, serta mampu menghargai budaya sendiri, yaitu budaya Jawa.